Kodam Iskandar Muda membawa bantuan logistik berisi makanan serta obat-obatan bagi warga yang terdampak bencana di Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Aceh. TNI menggunakan helikopter Met 17 Vlima bernomor registrasi H5.1157 dari Lanut Sultan Iskandar Muda. Pangdam Iskandar Muda, Maijen TNI Joko Hadi Susilo mengatakan, pengiriman logistik ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab Kodam IM dalam mendukung pemerintah daerah mempercepat penanganan bencana di Aceh. Pengoperasian menggunakan helikopter merupakan aksi langkah cepat merespons kebutuhan masyarakat yang masih kesulitan akibat sejumlah jalur darat terputus dan distribusi logistik yang terbatas di beberapa wilayah terdampak. Helikopter Mi-17 Vlima dipilih karena kemampuannya menjangkau area sulit, serta kapasitas angkutnya yang besar, sehingga dianggap paling efektif untuk misi bantuan jarak menengah. Adapun bantuan dengan total berat 1,5 ton tersebut meliputi paket makanan, siap konsumsi eprokal, vitamin, obat-obatan penting, dan perlengkapan pendukung kesehatan. Seluruh logistik telah dipersiapkan oleh personel Kodam IM agar dapat segera disalurkan begitu tiba di Langsa. Kita sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Saya tadi sampaikan penghargaan, terima kasih kepada semua instansi yang bekerja keras, BNPB, ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, reaksinya cukup cepat, TNI sangat cepat, Polri juga cepat. Kita kerahkan juga sudah cukup banyak helikopter, Hercules, pesawat-pesawat kita kerahkan semua. Insya Allah kita dengan kerjasama erat, teamwork yang baik, kita bisa segera menghadapi musibah ini, segera memberi solusi-solusi kepada kesulitan rakyat sekarang ini. Ya, saya kira itu saja dari saya. Kita hadapi, ya kita bersyukur cuaca membaik, ya. Ramalannya juga yang terburuk sudah lewat, mudah-mudahan. Ya, ini kondisi sekarang perubahan iklim kita harus hadapi dengan baik. Pemerintahan harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan, mengantisipasi kondisi di masa depan mungkin yang di daerah-daerah juga semuanya harus siap menghadapi kondisi yang perubahan iklim yang berpengaruh. Baik, terima kasih. Bapak tadi ada bantuan dari lokasi, Pak, masyarakat ngobrolnya seperti apa, mungkin bisa bantuan tadi? Sempat ngobrol dengan korban dan prioritas? Ya, tentunya mereka masih dalam kondisi shock. Ya, saya kira pemerintah sudah berbuat ya yang terbaik. Ya. Kalau dari hasil monitor, statusnya seperti apa, Pak? Pada BNPB, Basarnas, dan lain-lain, cuma meninjau ke lapangan ada instruksi mungkin, Pak, yang perlu dilakukan. Ya, enggak, mereka sudah punya SOP, punya protap. Ya, kita sekarang apa yang dibutuhkan kita kerahkan. Ya. Pak, kalau dari hasil monitor, apakah statusnya cukup bencana darurat provinsi atau bisa dinaikkan? Ya, kita monitor terus. Saya kira situasi membaik, ya. Jadi saya kira kondisi yang sekarang ini sudah cukup. Ya. Selainnya kan kemana Pak meninjau apa? Saya ke Aceh, ke Medan dan ke Aceh. Ya. Dan kita juga turut belasungkawa dengan mereka yang korban, dan insya Allah kita bersyukur juga cuaca membaik, ya, keadaan agak berlalu, kita berdoa
Saya juga terima kasih kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam, ya, di bawah kepemimpinan Pak Suharyanto, ya. Ini darat atau apa? Darat, ya. Letnan Jenderal TNI Suharyanto. Juga saya didampingi Menteri PU, ya, ada. Menteri Sosial. Menteri Sosial Pak Saifullah Yusuf, lebih dikenal. Saya terima kasih kepada mereka juga, dari TNI, polisi, kepolisian, reaksinya cepat, bantuan-bantuan bisa mengalir. Kita segera akan membuka putus jembatan-jembatan yang rusak, kita segera perbaiki, ya kan? Sebelumnya pun saya sudah sebetulnya alokasi anggaran untuk fasilitas dan prasarana yang ada di desa-desa, kecamatan, dan di kabupaten-kabupaten. Jadi alhamdulillah kita punya anggarannya. Kita lakukan penghematan banyak di pusat supaya sebanyak mungkin bantuan, sebanyak mungkin kita bisa membantu kepentingan rakyat di paling bawah, desa, kecamatan. Itu sasaran kita. Alhamdulillah saya senang, saya lihat sudah ada dapur BGN, sudah ada di Kota Cani ini. Alhamdulillah. Ya. Dan sebentar lagi juga kita akan buka koperasi. Sudah ada, ya. Sudah mulai, sudah mulai. Sudah titik. Nanti semua desa akan punya koperasi, ya. Koperasi. Jadi nanti barang-barang yang disubsidi oleh negara itu langsung ke rakyat, nggak lewat perantara, langsung ke rakyat. Ya. Terima kasih. Kemudian kita akan perbanyak perbaikan sekolah-sekolah, semua sekolah akan kita perbaiki. Kemudian saya kira Kota Cani sudah mulai terima juga, ya, itu layar sudah. Baik, saya kira itu yang ingin kita sampaikan. Terima kasih. Walaupun saudara-saudara, bapak-bapak, ibu mengalami musibah, masih semangat, masih cerah, masih